Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, baik itu kesehatan jiwa atau kesehatan jasmani. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam yang diutus oleh Allah untuk menjadi contoh dalam kehidupan kita. Sehingga dengan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita akan selamat di dunia maupun akhirat. Sahabat biasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang mana hadisnya singkat tetapi memiliki makna yang begitu luas, yaitu hadis laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan bukanlah yang memiliki banyak harta. Kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati. Ini singkat sekali, tetapi maknanya sangat luas, sangat terang benderang bagi kita. Bahwasanya Nabi menyampaikan, bila seseorang ingin kaya, maka hendaklah dia memiliki hati yang lapang. Bagaimana maksud hati yang lapang? Yaitu qanaah, memiliki sifat qanaah dalam hatinya. Apa qanaah? Qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ada dua hal yang supaya hati kita selalu qanaah. Yaitu yang pertama adalah rasa syukur kepada Allah. Yang kedua adalah rasa ridha terhadap pemberian Allah. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di surat Al-Baqarah, washkuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain sering kita dengar mungkin la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur kepadaku, aku tambah nikmat kepada kalian. Maka syukur ini adalah sesuatu yang penting untuk kita dalam menggapai sebuah kekayaan, yaitu kekayaan hati. Maka konsep sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Maksudnya kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwasanya setiap manusia, setiap makhluk hidup, manusia khususnya, diberikan nikmat yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita selalu memikirkan nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Jangan pernah memikirkan nikmat yang berada pada orang lain. Bisa jadi ada nikmat yang orang lain miliki, kita tidak miliki. Boleh jadi ada yang kita miliki tetapi tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin mata kita melihat alangkah indahnya kalau seandainya kita punya rumah mewah. Alangkah indahnya kalau seandainya kita punya jet pribadi. Alangkah indahnya kalau seandainya kita punya mobil mewah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat orang yang berada di bawah kita. Hari ini kita punya motor, lihatlah kepada orang yang tidak memiliki motor. Hari ini kita tidak memiliki motor, lihatlah orang yang hanya berjalan kaki. Hari ini kita bisa berjalan kaki, maka lihatlah orang yang tidak bisa berjalan. Maka lihatlah orang yang berbaring. Ini yang harus selalu kita perhatikan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus selalu menganggap Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang luar biasa. Sehingga dengan kebesaran nikmat yang diberikan kepada kita, kita tidak memikirkan lagi nikmat yang diberikan kepada orang lain, sehingga rasa syukur itu selalu ada dalam diri kita. Ini yang pertama, agar mencapai hati kita qanaah. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, yaitu ridha. Ridha kepada setiap ketentuan atau pemberian Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita menjadi tenang. Mungkin hari ini kita sudah merencanakan sesuatu, sudah merancang hal-hal yang ingin kita lakukan, ternyata keputusan ada sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun keputusan dari Allah, itulah yang harus kita terima dengan hati yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap harinya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon, kami meminta ridha-Mu dan surga-Mu, dan kami berlindung dari kemurkaan-Mu ya Allah. Itu setiap hari yang kita minta setelah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sudahkah kita ridha dengan pemberian Allah kepada kita? Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita meminta ridha kepada Allah sedangkan kita tidak ridha dengan pemberian Allah, maka ini sesuatu yang bertolak belakang. Maka untuk itu, ridhalah terhadap pemberian Allah, maka Allah akan ridha kepada kita. Wardi bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Maka ridhalah terhadap pemberian Allah kepadamu, kamu akan menjadi manusia yang kaya. Maksud kaya di sini seperti pembahasan yang pertama tadi, kaya hati. Karena kekayaan hati itulah kekayaan yang sesungguhnya. Karena hati inilah yang mengukur bahagia, senang atau tidak senangnya kita. Hati inilah yang memfokuskannya, bukan kekayaan materi, bukan kekayaan yang bersifatnya bisa kita lihat, misalkan punya rumah mewah, punya uang banyak, punya pesawat pribadi misalkan. Tetapi yang kaya sesungguhnya adalah kekayaan hati. Mungkin ini saja sahabat Yasan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.